semuanya, welcome. Kita bakal ngadain podcast kali ini sama bintang tamu kita, Akbar, yang mana kita bakal ngomongin tentang Timnas Indonesia. Ya, kenalin diri, Bar. Halo semua, nama saya Andar Ramadan. Saya adalah fans Timnas Indonesia yang mungkin kalau bisa dibilang udah sepuh gitu ya. Iya, udah sepuh. Dari kapan ngikutin Timnas? Saya ikutin Timnas dari tahun 2016. Pas lawan? Pas itu kalau bisa saya ceritain tuh 2016 saya nonton lawan Vietnam gitu di leg pertama Piala AFF ya 2016. Oh, AFF. Iya Pak, 2016 waktu itu umur saya masih sekitar 9 tahun mungkin, 9 tahun saya udah ngikutin dari umur 9 tahun. Dari situ saya suka mulai ngikutin bola, dan dari itu juga poin pertama saya suka bola gitu. Jadi saya suka bola juga karena Timnas. Oh, kenapa bisa suka sama Timnas? Kenapa bisa suka itu sama Timnas? Saya Apa ada alasannya? Ngelihat Timnas itu waktu Indonesia main Pakansari. Saya ngelihat Pas zaman siapa tuh kira-kira ngikutin Timnas? Pas zaman siapa? Zamannya waktu itu pelatihnya Alfred Riedel ya. Zamannya striker Bos Kosah gitu, striker tajam. BP ada nggak sih? BP waktu itu udah pensiun sih. Udah 4 tahun setelah dia pensiun 2012. Terus masih ngikutin sampai sekarang Timnas? Oh, masih jelas dong. Apalagi sekarang Timnas Indonesia itu dilatih sama Sinteyong ya, iya. Pelatih grade A gitu istilahnya, pelatih kelas dunia. Dan saya makin yang awalnya saya pesimis waktu zamannya pelatih Simon McManamy ya, itu hancur banget. Nah, itu mah pelatih yang bisa request pemain ya? Iya. Dibilang. Ya, tapi sekarang kita udah punya pelatih bagus, kita permainan juga bagus gitu ya, terstruktur ya jadinya. Tapi kenapa bilang bagus? Padahal Sinteyong pun AFF aja nggak bisa menang gitu. AFF itu bukan jadi patokan untuk sebuah negara atau sebuah tim sepak bola jadi berprestasi. Buktinya Indonesia dalam Sinteyong dalam 2 tahun terakhir telah meloloskan 3 level yang berbeda. 3 kompetisi ya di level Asia kalau nggak salah. Itu sebuah prestasi yang bahkan pelatih Indonesia belum pernah melakukan itu sebelumnya. Iya, dari zaman kapan ya terakhir lolos Piala Asia tuh, tahu nggak kira-kira? 2 yang senior ya, 2007 nggak salah. Itu Indonesia bahkan jadi tuan rumah. Di Piala Asia nanti nih 2024 ya? Iya, nanti bulan Januari. Kira-kira ada nggak kemungkinan buat lolos? Sedangkan lawannya aja Jepang, Irak, Vietnam. Kalau menurut saya, menurut gua ya, gua itu kayaknya ngerasa ada feeling lolos. Karena emang sekarang Timnas Indonesia sudah berada mungkin di performa yang berbeda dari yang sebelum-sebelumnya gitu ya. Tapi kemarin nonton nggak sih pas nonton lawan Argen yang heboh itu? Saya nonton ya itu waktu lawan Argen. Karena mainnya aja bertahan. Gimana kalau ngelawan Jepang, justru Irak, bagus. tim-tim kuat, nggak ada potensi buat nyetak gol. Indonesia melawan sang juara dunia belum genap setahun, hanya kalah 2-0. Ya, pakainya tim cadangan. Mereka nggak pakai tim inti kalau nggak salah waktu itu. Tim cadangan pun melawan tim-tim dari Amerika Latin pun bisa menang lebih dari 2-0. Oh, jadi Anda optimis Indonesia bakal lolos mungkin sebagai Piala Asia, bahkan Piala Dunia kualifikasi kemarin. Piala Asia itu kan ada 16 tim bisa lolos ya. Iya. Ada 4 peringkat 3 terbaik. Saya mungkin lolos optimisnya di situ. Indonesia lolos sebagai peringkat 3 terbaik. Untuk Piala Dunia, Piala Dunia jalannya ya. Baru kemarin baru menang gitu ya. Ya, lawan tim kecil Brunei. Apakah ada kesempatan buat Timnas Indonesia bakal bisa masuk ke Piala Dunia? Harapan itu dengan tim yang sekarang ya masih rada-rada harapan itu selalu ada sih kalau kita percaya gitu. Ya, awalnya kita juga nggak pernah, awalnya kan nggak ada yang percaya sama Sinteyong, tapi dia membuktikan gitu. Apalagi dengan pemain-pemain mudanya ya. Timnas dengan pemain-pemain muda, kebanyakan di bawah usia 23 tahun, mereka masih masa depan cerah gitu, jalan yang panjang, karir yang panjang. Apapun bisa terjadi kalau mereka konsisten untuk berkiprah mungkin di Eropa gitu, atau di udah ada beberapa yang di Eropa ya. Iya, seperti pemain Shayet, Dinamo, Sadi Wolves gitu. Arhan juga main di Jepang. Itu juga cadangan. Gimana tanggapannya? Nggak pernah starting. Pelatih itu pasti punya
ininya masing-masing gitu ya, apa yang dia mau masing-masing. Kan di dalam latihan itu pasti kita juga ada yang namanya latihan taktik, latihan bagaimana cara fisik bertahan 90 menit. Di situ kan pasti dilihat gitu pemain apa yang cocok untuk kategori ini, kategori pelatih. Oke, kan di Indonesia ya khususnya, bahkan ada yang bilang ada dua kubu, bahkan ada yang bilang tim lokal pride sama tim naturalisasi. Ini tanggapannya gimana, Mas? Kalau mungkin lokal pride, mungkin dia takut kalau timnas Indonesia itu hanya mengandalkan pemain-pemain dari luar negeri. Mungkin sebenarnya lokal pride itu punya ini. Apakah intinya tuh dia kayak kenapa harus kita tim lokal pride itu dia nggak suka akan adanya Sinteyong atau bagaimana? Dia ada sendiri. Kalau menurut nama saya, dia nggak benci sama Sinteyong, tapi dia benci dengan cara mainnya, cara dimana dia menggunakan pemain-pemain naturalisasi. Kayak kalau menurut saya lokal pride itu tim lokal pride dia hanya mau pemain-pemain Indonesia dimainkan sih. Mungkin dalam mindset mereka, kita 270 juta penduduk, kenapa kita hanya pakai asing ya? Kenapa harus ada asingnya? Kenapa kita tidak bisa mencari 11 pemain Indonesia asli yang bisa bermain untuk timnas? Mungkin dalam pemikiran dia itu. Lu sendiri tim lokal pride atau asing naturalisasi? Kalau gue sih kalau boleh jujur, dua-duanya. Apa netral? Dicampur asing campur naturalisasi sih. Netral berarti. Ya. Terus apa? Lo lebih pilih Arhan atau Sain Patinama untuk jadi starter? Dalam timnas atau dalam klub? Timnas. Tentu Arhan. Karena Arhan 2 game kemarin kayaknya lawan Brunei aja underperform. Gak semua. Apalagi nanti di Piala Asia lawan Jepang itu nggak bakal kepake sih katanya. Gak semua pemain itu selalu dalam main bagus. Konsisten dalam main bagus itu selalu di atas, pasti pernah turun. Saya ambil contoh aja deh. Dimas Derajat. Dia itu pemain, kalau tahu era Evan Dimas U19 ya. Yes. Dia dari 2013. Gua tahu. Dia itu cadangan. Di eranya Evan Dimas cadangan. Ya ada. Tapi sekarang akhirnya apa? Langganan timnas Indonesia di era Sintayong. Evan Dimas, setahu gua enggak. Di era Evan Dimas dia cadangan. Saya ingat banget strikernya itu kalau nggak Ilhamuddin Armain itu Malini Bal. Oh itu gua nggak terlalu ngikutin sih. Iya, kalau saya kan di ya sepuh. Tapi nama cara main Arhan itu kan masih dibilang gerasak gerusuk lain sama Shane ya, yang passingnya aja terukur. Arhan tuh boleh dibilang kalau menurut gue dia player yang overrated. Cuman bisa ngelempar. Cuman passing-passingnya, cara mainnya itu masih gerasak gerusuk. Mungkin banyak orang bilang Arhan dipanggil timnas itu karena jago lemparan. Iya banyak sih. Kalau menurut saya, gua sih enggak sih. Dia juga punya pola permainan yang bagus, kayak dia bisa cari open space, pergerakan tanpa bola. Contohnya kayak di gol lawan Cina Taipei di kualifikasi Piala Asia U23 itu Arhan itu benar-benar selebrasi itu ya. Dia lepas dari jebakan offside itu kan benar-benar pergerakan tanpa bola. Dia tuh kalau dia tuh udah nyetel sebenarnya dalam gaya mainnya Sintayong. Iya kemarin aja. Ya sedangkan itu juga faktor mungkin karena jarang dimainkan. Apalagi? Menurut lu nanti kan bakal lanjut lagi ya kualifikasi Piala Dunia lawannya Irak dan main di kandang Irak. Apakah ada peluang buat menang dengan situasi tim sekarang yang belum ditambah lagi pemain asing? Menurut saya peluang itu ada, nggak ada mustahil sepak bola itu bunda, tidak ada mustahil. Ya buktinya jika Jepang bisa mengalahkan Jerman, Spanyol di Piala Dunia, kenapa Indonesia tidak bisa mengalahkan? Karena Jepang tuh negara konsisten Pak, dia latihan aja kayaknya. Nah itu jadi timbal balik. Akhirnya kenapa Indonesia tidak konsisten seperti Jepang kan? Karena ya emang fisik pemain Indonesia tuh di bawah rata-rata Pak. Semenjak banyak pemain titipan loh, bahkan sebelum era Sintayong tuh banyak pemain titipan yang istilahnya nggak bisa main bola tapi kepanggil oleh timnas. Tapi sekarang udah enggak kan? Ya. Nanti kalau misalnya Sintayong diganti, apakah bakal terus nyetel permainan yang bagus itu dari build up? Sintayong pernah ngomong
Dia ingin membangun fondasi yang kuat untuk timnas Indonesia. Ya tapi buktinya kemarin Jadi dia butuh waktu. Tak ada yang instan. Saat ya. dia bisa sudah membuat fondasi yang kuat, itu akan memudahkan pelatih selanjutnya untuk melanjutkan apa yang dia buat selama ini. Iya, oke. Tapi ada contohnya kemarin pas SEA Games ya kalau nggak salah. SEA Games. Yang dilatih sama Indra Syafri. Ya itu langsung balik ke pabrik itu pemain, langsung long ball. Udah ngandelin lari. Yang penting bola masuk ke gawang kata pelatihnya. Ya itu juga pelatih dari Indra Syafri kan. Kita itu juga Pak. Berarti Indonesia nggak bisa kalau tanpa Sinteyong. Di Asian Games itu, kayaknya Indra Syafri emang nggak punya taktis lain itu karena memang pemainnya terbatas. Waktu Asian Games, ya kan Asian Games. Sebelum itu kan juara. Iya juara. Kan? Ya, lupa gue. Yang lu maksud pasti kan SEA Games. SEA Games yang waktu itu. Iya, yang Asian juara. Games mungkin. Kalau Asian Games saat itu yang long-ball. Oh, iya. Kita lihat dia SEA Games saja. Dia punya pemain yang dia mau. Marcelino Ferdinand, Fajar Faturrahman, apalagi apa namanya tuh Arhan. Apa buktinya? Juara. Dan dengan Sananta juga. Iya. Akhirnya nyetel pola yang mau dimainkan Indra Syafri itu nyetel. Sedangkan di Asian Games apa? Gak ada Marcelino, Arhan gak ada. Berarti gak ada, Indra Syafri itu ngandelin pemain-pemain yang abroad ya sebenarnya atau apa? Indra Syafri itu pelatih jelek atau bagus menurut lu? Dia punya taktik. Cuman dia nggak bisa ngaplikasiin ya. Harus diaplikasikan dengan orang yang benar. Kayak di SEA Games itu orang-orangnya benar tuh, kayak istilahnya orangnya benar buat taktiknya. Sedangkan di Asian Games benar-benar pemainnya tuh yang nggak bisa nyetel sama taktiknya. Akhirnya apa? Terpaksa Indra Syafri mungkin dia juga pasang lomba aja gitu. Terlalu lembek nggak sih? Jarang ngasih arahan ke pemain, nggak kayak Sinteyong kan. Misalnya ada yang pelanggaran jatuh, Sinteyong ada yang manggil pemain buat ngasih arahan. Tapi kalau Indra Syafri itu enggak. Semua pelatih sih punya ciri khas masing-masing. Yang pasti kalau menurut saya pasti dalam ruang ganti atau sebelum pertandingan pasti sudah diberi arahan. Apa yang harus dilakukan jika begini, diserang, bertahan. Apa yang terjadi jika kita kena scrimmage gitu. Apa yang terjadi kita juga satu one on one sama kiper. Apa yang terjadi saat corner. Memberikan motivasi juga tentunya. Menurut lu dari sepanjang lu ngikutin timnas nih yang udah bisa dibilang sepuh, era siapa yang menurut lu paling the best lah? Sinteyong jelas. Sinteyong tuh jika kalau benar misalnya kontrak diperpanjang sampai 2030, saya yakin Piala Dunia nggak mustahil. Bukan cuma mimpi ya? Nggak nyampe 10 tahun, 5 tahun, 6 tahun udah jadi lah itu sama Sinteyong. Oke, kayaknya itu aja sih yang bisa. Ini ya? Udah selesai? Oh belum. Oh. Oke lanjut. Berarti lanjut. Apa ya? Tentang Asnawi deh. Kan kata Sinteyong kalau pas setelah ngelawan Argentina tuh ya, Sinteyong bilang kalau ada 11 pemain yang kayak Asnawi itu katanya Indonesia bisa ngimbangin, bahkan menang lawan Argentina. Apa alasannya? Kenapa beliau bisa percaya? Asnawi. Asnawi itu pemain yang kuat. Iya kuat ya, staminanya sih gila sih. Staminanya, cara dia sliding bersih ya. Sliding bersih gitu, cara dia kayak mengambil ruang yang terbuka, open space. Dia jatuhnya apa sih? Back atau back kan? Kadang jadi dulu dia tuh posisinya gelandang bertahan, tapi sekarang dia jadi back kanan. Itu saya sudah kenal Asnawi itu dari AFF U19 2015. Jadi sebelum dia jadi kapten timnas sekarang sudah kenal. Saya dari umur sekolah itu udah kenal. Egy. Apa kabar dengan Egy? Zamannya Egy, Asnawi, Lutfi Kamal, Witan Sulaiman, dia tuh itu tuh seera semua dia. U19 AFF. Dan siapa pelatihnya? Indra Syafri. Apa prestasinya waktu itu? Karena gue nggak ngikutin kan, katanya ada yang bilang ada yang ngejulukin Egy itu mirip Messi karena ya bisa dibilang dia dijulukannya Egy Messi. Padahal sekarang dia kayaknya biasa aja sih, nggak terlalu wah banget permainannya. Wah, kalau misalnya karena kan gue nggak ngikutin ya, gue nggak ngikutin dulu tuh di zaman 2018. Karena Febri tuh banyak yang ngoper. Kalau performanya masih gitu sampai sekarang, saya yakin Indonesia nggak bakal
khawatir lah kalau mau cetak gol. Tapi kalau sekarang ya karena emang dia mainnya di luar negeri gitu, jadi mainkan. Udah balik. balik Tapi main di saat balik Liga ke sini, 1 di Bali Balik United. sini, profilernya kan udah hilang. Ya Iya. mau gimana lagi, apalagi kami main di Liga 1. Main di Dewa dia sekarang, malah turun pangkat. Mungkin itu aja kali ya. Ya udah habis ya. Oke, sekian podcast dari channel gua. Jangan lupa di subscribe, like, dan share. Oke, see you.